tadi sudah bahas mengenai hinaan yang diterima oleh Patrick Wanggai, terlepas dari apakah sudah ditemukan, belum ditemukan, apa yang dilakukan dengan PSSI di PSM. Tapi kan sebenarnya kan diskriminasi itu kan satu hal yang, iya betul, kita harus lawan bersama. Permasalahannya adalah sejauh mana kita menyadari bahwa itu ada di Indonesia, gitu kan ya Mat ya? Iya betul. Aku udah ngundang 2 orang nih. Oh ada? Yang sangat tepat tuh kita ngomongin soal what's really happening in Ketua Indonesia. PSSI ini Mas? Bukan. Oh bukan. Ada lagi. Ini ketua persatuan, nggak aliansi sebenarnya. Sebenarnya ada Mbak Ruka. Hai Mbak Ruka. Halo. Sehat Mbak? Selamat malam, bahasa saya namanya Bongi Melo. Iya tuh, bener ini di sini ada. Karena kita bicara tentang adat budaya yang beragam, salamnya juga beragam. Saya sebutkan salam Nusantara buat semua. Aku suka sekali. Salam Nusantara untuk semua, karena itu memang berlaku untuk kita semua ya di Indonesia. Apa tuh Mas? Yang rapi ini siapa nih? Kayak kenal tapi siapa gitu ya? Kita agak nggak biasa ya melihat Bang Usman ini rapi. Tapi kita kan nggak perlu bahas, mungkin hanya bagian jas atasnya aja gitu kan. Nanti mau kita nggak tahu nih. Siapa tahu celana PSM Makassar kan, kita nggak tahu celana bola gitu. Bang Usman apa kabar Bang? Baik. Kabar gimana? Baik. Sehat ya Bang ya? Baik, sehat. Bagaimana sih sebenarnya kondisi yang terjujur di Indonesia dari mata dan persepsi Mbak Ruka sendiri? Kita butuh dihadapkan dengan situasi yang sejujur-jujurnya. Seperti apa di Indonesia saat ini? Terima kasih. Saya pikir bicara jujur sejujur-jujurnya, maka kita harus mengakui bahwa kita ini adalah sebuah negara besar yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan suku-suku bangsa yang berbeda-beda, beragam cara pandang, nilai-nilai dan praktek-praktek budaya, dan itulah yang kemudian membentuk yang disebut dengan Indonesia. Tentu saja Indonesia bukan, kita berangkat dengan Indonesia itu bukan dengan kertas yang bersih, bukan dengan sesuatu yang kosong, tapi kita sudah dijajali dengan berbagai sejarah masa lampau. Berbagai suku-suku itu ada yang dulu perang, ada yang dulu saling memperbudak, ada yang saling menipu gitu zaman dulu itu, dan itu yang sudah menjadi beban sejarah kita sebelum Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa kemudian menyadari ini dan menyatakan bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Yang terjadi kemudian adalah Indonesia sebagai sebuah proyek Bhinneka Tunggal Ika itu sesungguhnya tidak betul-betul kita disiapkan dan kita dipastikan bisa hidup sebagai sebuah bangsa yang beragam dan saling menghargai. Kalau mau bicara tentang jujur tadi itu, kita ini dipaksa menjadi rasis. Dipaksa menjadi rasis, apa maksud Mbak Ruka mengenai dipaksa menjadi rasis karena kita kan bicara hak untuk tidak mengalami tindakan diskriminasi rasial atau pembedaan karena berbagai latar belakang, sebagai masyarakat adat, sebagai orang Cina, sebagai orang Jawa, sebagai orang Toraja. Itu kan diakui hak kita sebagai oleh undang-undang dasar dan oleh berbagai undang-undang yang ada di Indonesia. Tetapi penyelenggara negara, pemerintah dan juga DPR kemudian memang tidak pernah dengan secara terstruktur memastikan bahwa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika itu bagaimana mewujudkannya seluruh bangsa Indonesia itu tidak pernah menjadi perhatian pemerintah. Saya menyalahkan Orde Baru, saya menyalahkan Soeharto atas situasi ini. Jadi kalau kita lihat ya, zaman Soekarno kita masih semangat nasionalisme, membangun, memastikan fondasi kita betul-betul status politik kita sebagai negara yang baru berdiri itu firm. Ini solid gitu ya. Zaman Soeharto itu justru hanya meletakkan pembangunan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam yang habis-habisan, tetapi justru tidak membangun sebuah bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang ada justru adalah kita dipaksa, makanya saya sebut kita ini dipaksa untuk hidup dalam kotak dan tempurung kita masing-masing.
kita tidak pernah diajak untuk saling mengenali sesama saudara, sesama rakyat Indonesia. Sehingga gitu bahkan ketika ada yang memulai interaksi antar budaya itu dilarang dengan alasan SARA. Oke. Jadi saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya istilah SARA itu sengaja digudangkan di zaman Soeharto untuk membuat kita justru saling mencurigai, saling membenci, dan kemudian kita tidak kenal saudara-saudara kita sesama rakyat Indonesia dengan yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi Saya pengen dengar pendapat Bang Usman nih, ya. karena statement-statement ini sungguhlah menarik. Kalau misalnya tadi dibilang, saya rangkum ya, baru kamu mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Jadi seakan-akan ada satu tahapan yang dilewati secara sengaja, kemudian ditutupi dengan slogan, dengan aturan, sehingga orang akhirnya memiliki persepsi yang tidak lengkap begitu. Menurut Bang Usman seperti apa? Iya, pada mulanya sebenarnya sudut pandang yang merendahkan orang lain karena identitas rasialnya. Dan itu kalau di Indonesia misalnya ada dua ras yang paling sering jadi sasaran rasisme. Yang pertama Papua, yang kedua itu adalah Tionghoa. Nah, kalau kita lihat secara hukum sebenarnya ada perlindungannya. Misalnya dalam hukum pidana ada pasal 156 yang melarang ekspresi kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, dan ras misalnya. Bahkan kalau kita lihat undang-undang yang meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, jelas bahwa negara melarang kebencian-kebencian rasial itu. Tetapi karena sudut pandang tadi itu hidup di dalam pikiran banyak orang, meskipun hukumnya melarang, tidak serta-merta dalam kenyataan itu hukum berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan bisa sebaliknya. Saya ambil contoh misalnya untuk kasus Papua dan Tionghoa, lagi-lagi dua di antara ras-ras yang paling sering jadi sasaran perlakuan atau pernyataan yang merendahkan. Dalam kasus insiden di Surabaya itu kan ada asrama mahasiswa Papua yang dituduh menuntut kemerdekaan misalnya, atau dituduh membalikan bendera, ya. Lalu muncul ungkapan-ungkapan babi, monyet misalnya kepada mahasiswa-mahasiswa Papua ini. Nah, dari segi itu sebenarnya wajar jadi orang Papua merasa bahwa praktek rasisme ini itu sudah lama dan tidak hilang juga. Bahkan hingga 20 tahun reformasi berjalan masih saja ada ungkapan-ungkapan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh negara kan mestinya segera mengusut, menghukum mereka yang mengucapkan kebencian-kebencian rasial itu. Tetapi proses hukum terhadap mereka yang justru sangat rasis sangat lambat. Sebaliknya, terhadap orang-orang Papua, proses hukumnya sangat keras. Bahkan mereka yang ikut dalam Papuan Lives Matter atau Black Lives Matter 2 tahun lalu, itu banyak yang dipenjara, termasuk ketua-ketua BEM di universitas di Papua. Nah, proses hukumnya itu sebenarnya yang salah. Hukumnya sudah benar, melarang ekspresi Prosesnya yang kemudian harus... Artinya ini yang melahirkan rasisme itu terus tumbuh dan seolah-olah dibiarkan, Bang Usman, di Indonesia. Tapi jawabannya biar lebih dahsyat setelah ini aja, Bang Usman, ya. Oke, kita kembali sesaat lagi. Dalam kasus Papua kan tadi itu dianggap primitif, terbelakang, bodoh. Kalau dalam kasus Tionghoa itu dianggap kaya, haus kekuasaan, serakah, egois, ya, karena mereka banyak sekali mengambil kekayaan alam di Indonesia dan hidup dengan penuh kekayaan.